Apa yang pertama? Adinda. Ahmad Faiz. Al-Habib. Gak ada Habib. Alia Nisa. Amelia. Ini kemana? Nah, kemarin Anda sudah menerima rapor kan? Bagaimana nilainya bagus tak? Bagus semua. Tuntas semua atau ada yang tuntas? Ada yang bolong-bolong. Yang bolong-bolong ini latihan atau PTS-nya yang bolong-bolong? Latihan atau PTS yang bolong-bolong? Nah, nilai Anda itu tinggi atau biasa saja atau rendah? Biasa saja. Yakin biasa saja? Kok menurut Is tidak biasa saja? Nah, ibarat nilai itu merupakan pengetahuan yang Anda miliki selama di sekolah. Pelajaran yang Anda pelajari selama di ibaratnya buku nih. Buku di sini kalau nggak ada yang megang bergerak ada. Sekarang kita tolong sama Glenn buat megang bukunya. Megang, angkat. Nah, taruh lagi. Nah, Glenn berdiri ke sini pakai buku, ada usaha ada? Ada usaha dan tindakan yang dilakukan. Baik itu perintah maupun dari hati Glenn sendiri. Berarti akan membuka bukunya, dibaca bukunya, masuk pelajarannya dan bertambah ilmu. Jadi seperti itu juga ilmu. Ilmu tidak akan datang sama Anda semua tiba-tiba saja. Harus dicari, harus dikerjakan. Baik itu dari hati nurani atau perintah orang. Paham? Jadi kita harus belajar di rumah ya. Setuju? Setuju Anda semua? Setuju. Nah, itu motivasi singkat di hari ini kajian celah. Nah, minggu lalu Miss kasih tugas. Ya, ada halaman 36 tas 1 dan tas 2. Siapa yang tidak mengerjakan? Tidak ada yang perubahan dari Glenn. Cepat bisa bertanya sama temannya, apa kayak bahasa Inggris kemarin? Dan keluarkan buku PR-nya. Miss dulu bikin PR mana? Di LKS. Keluarkan dulu. Keluarkan buka semuanya. Kita periksa kelas 1, yang kelas 2-nya biar Miss periksa nanti. Sudah dijawab ke satunya? Tuliskan ya yang mana yang betul. Bacakan teks panjangnya. Dengarkan listening is teks yang dibacakan secara komplit. Kalau kan nomor itu kan kosong tuh. Kalau seandainya sama yang disebutkan betul kan. Kalau salah, kalau beda salahkan. Harus jujur. Harus jujur ya. Oke, mulai. Lihat KS-nya. Listen carefully to fill in the blanks. Androcles and Goliath. Glenn. Androcles and Goliath. It happened in ancient times. A slave named Androcles escaped from the emperor and fled into the forest. He wandered there for a long time until he was weary. It rubbed up against him and stroked him with its paw. It was, of course, the lion which Androcles met and held in the forest. The emperor
Bikin berapa betulnya ya. Nah, itu PR kita minggu lalu ya. Untuk tas 2-nya diperiksa nanti dikumpulkan AKS-nya ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai kindness. Kita sudah masuk ke materi baru, buka catatannya. Kita sudah masuk ke materi baru. Ya, kindness begins me. Ada yang ingat apa arti kindness begins me? Ada yang ingat apa arti kindness begins me? Kindness begins me. Apa arti kindness begins me? Ada yang ingat? Cerita si Apa? Ya, judulnya dibilang kindness begins me. Ada yang ingat apa arti kindness begins me? Coba buka buku catatannya. Lihat lagi apa arti kindness begins me. Apa tidak? Apa? Apa cewek? Apa cewek? Jessica? Gak ada ingat? Kindness. Kindness artinya apa? Begins yang dimulai. Kalau kindness kebaikan. Tidak berarti ya? Iya, kebaikan dimulai dari saya. Yang mana dalam teks ini kita akan pelajari banyak sekali tentang moral of the story. Ingat? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu student able to connect and sequence event into imaginative story. Anda bisa menyambungkan sebuah cerita dalam bentuk imaginative story atau naratif teks. Kalau sebelumnya di bab 1 kita menggunakan teks apa? Ada yang ingat? Enggak. Ada yang ingat nggak teks apa yang kita gunakan di bab 1 sebelum teks? Teksnya recall text. Good. Kita dulu menggunakan textual text. Sekarang kita menggunakan naratif text. Bedanya, persamaannya kalau di recall dan naratif kita sama-sama menggunakan simple past. Tetapi perbedaannya kalau di imaginative story atau di narrative story, simple kita tuh menggunakan cerita yang berbeda. Kalau di recall text tentang personal experience, kalau di narrative text tentang dongeng, mitos, fable. Ada yang apa itu fable? Fable. Coba lihat buka buku catatannya. Fable apa? Buka buku catatannya lihat. Gak pernah dengar kata fable? Cerita tentang hewan. Itu fable itu. Nah, lalu purpose of learning yang disegmennya adalah student able explain character actions, feelings, and behavior in imaginative story. Siswa mampu menjelaskan lagi bagaimana karakter dari cerita tersebut. Siapa karakternya, bagaimana karakternya, nanti misalnya karena mampu menjelaskannya. Lalu yang terakhir, Anda bisa menulis atau membuat naratif teks. Lalu apa itu naratif teks? Kita ulang kembali sekilas. Narrative text is a type of writing that tells a story, either real or fictional, to entertain or
cerita, baik yang nyata maupun tidak nyata. Nah, dengan tujuan utamanya adalah untuk menghibur pembaca, to entertain the reader. Apa tujuan narrative text? Menghibur pembaca. Bahasa Inggrisnya to entertain the reader. Itu apa? Ulang lagi, satu lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Tuh. Nah, soalnya nih. 1, 2, 3 tuh. Sekali lagi. Tuh. To entertain. Untuk menghibur pembaca. Nah, kalau minggu lalu kita sudah mempelajari pengertian narrative text, tujuan dari narrative text. Sekarang kita move kepada generic structure dari narrative text. Bikin di buku catatannya. Bikin generic structure of the narrative text. Pertama yaitu orientation. Orientation dalam bahasa Indonesia artinya perkenalan. Orientation dalam bahasa Indonesia artinya perkenalan. Di mana at this structure you will know about the characters, who the characters, where the story happened, when the story happened. Bikin apa yang dijelaskan? Harus bikin dua communication. Ingat, yang pertama orientation, yang mana berisikan
Kalau before? Belum ya? Ya. Until apa? Until artinya sampai. Bikin artinya ya. Until artinya sampai. Bikin catatan daripada besok masuk kapal kamus. Bikin catatan daripada besok. Sampai. As soon as. Ada yang tahu arti as soon as? As soon as you love me. Selama kamu mencintai. As soon as. As soon as.
Amerika terkenal. Oh, jadi adalah cerita rakyat yang menceritakan asal usul dari sebuah tempat itu berada. Itu contoh dan itu region. And the last is folktale. Folktale atau folklore. Pernah dengar kata folklore? Folktale atau folklore itu tentang cerita rakyat. Kalau paling mudah termasuk apa? Fable kah, myth kah, legend kah, atau folktale? Legend. Legend pun. Atau berapa kawan? Duduk sedang itu Pak. Ya? Ya? Udah Irfan? Udah Irfan? Lu pernah bikin? Lanjut ke next. Ini contoh dari fairy tale. Ini contoh fairy tale. Fairy tale tadi apa? Dongeng. Dongeng. Yang pertama ada ada satu kancana. Yang kedua ada Rapunzel. Ini contoh dari fairy tale. Next is Bagel. Nah, nanti akan lanjutkan video ini. Ini namanya ada Ugly Duckling tentang cerita si Indik burung rupa. Lalu The Lion King. Pernah nonton Lion King? Masuk Bagel. Siapa nama anaknya? Simba. Simba. Kita mulai lagi. Kapan-kapan kita buat masa di Bagel, kita nonton yang Lion King. Lalu ada One fine morning, when the egg broke, there came out an ugly gray-colored duckling. Peep, peep. This duckling was different from its other siblings. It was very big and rather ugly. None of my other ducklings look like that. This one is perhaps ugly. The mother duck was surprised to see her and was very sad. Mother hoped that one day she would become just like her siblings. But days went by, and the duckling remained ugly. All her brothers and sisters made fun of the duckling, and they would not play with him. The duckling was very sad. You are ugly. Oh, look at that ugly little thing on the earth. They rejected him. You are an ugly chap. Who was this ugly fellow? He went to stay in the hen's house. There, the ugly duckling thought to himself, I'm so ugly that even the dog doesn't want to eat me. the ugly duckling sadly started wandering in the woods again. There he met a peasant who took him home to his wife and children. But even there he was troubled by the cat that lived there. So he left the peasant's house. Soon it was spring. Everything was fresh and green once again. Walking and walking, he saw a river. Nah, lu bagaimana dengan karakternya? Bagaimana dengan sifatnya? Kalau the mother of the duck bagaimana? Is she kind? Is she kind? Is she good? Apakah dia baik? No. Kalau saudaranya bagaimana? Tidak baik juga. Siapa lagi? Ayam baik nggak? Terus kucing kind nggak? Tidak. Lalu the dog kind nggak? Kenapa anda tahu kalau the dog itu jahat? Dia kan cuma berjalan aja. Ya dia tuh termasuk
video that you have been watching. Tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh membeda-bedakan. Lalu apa lagi? Jangan insecure. Jangan insecure. Don't be insecure. Baik akal. Apa lagi? Jangan membeda-bedakan orang lain. Apa lagi? Jangan menghina orang lain. Apa lagi? Yang paling jelas yang di akhir tuh kita akan diterima ketika kita itu di mata yang tepat. Lalu jangan pernah menjadikan itik sebagai angsa, maksudnya itu jangan merubah diri kita. Kalau dia itu itik, berarti dia akan dikatakan sebagai itik dan dikatakan positif. Kalau dia itu angsa, bertemu dengan itik, pasti si itik mengira si angsa ini itik yang buruk karena dia bukan itik. Termasuk itu juga termasuk kepada jenis kelamin dalam kehidupan nyata. Tetaplah menjadi laki-laki dan tetaplah menjadi perempuan. Karena kalau tadi laki-laki jadi perempuan pasti juga dianggap perempuan yang jelek karena dia tidak perempuan. Benar? Itu salah satu moral of the story yang dapat kita petik dari cerita The Ugly Duckling. Lalu open your book. Open your page-nya. Halaman jangan di buku latihan. Jangan di buku latihan. Halaman 93. Yang bagian B. Enggak, yang B ada. Cara kerjakannya itu kan ada true dan kalimatnya. Jika kalimatnya true, bikin true atau benar. True artinya apa? Kalau kalimatnya benar, bikin true. Kalau kalimatnya salah, bikin false. Apa lagi? Ini soal siapa dulu? Yang mana? Siap. Ini ya. Siap.
Bikin lagi apa? Mengartikan teks. Jadi kita dulu menguasai dengan apa namanya? Mengartikan sebuah teks. Nah, misalnya kedepannya kita juga bisa berlatih di rumah untuk mengartikan teks secara pribadi, jangan mencontek. Di sini coba buka tugas halaman 39. Halaman 39 itu merupakan PR Anda. Kelas 9 dan kelas 10. Kelas 9 dan kelas 10. Kelas 9 dan kelas 10. Agar lebih memahami apa dan bagaimana cara mengartikan sebuah teks. Halaman 39 dan 10. Itu tugas kita untuk minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Thank you for your attention. Thank you for your active and participating in my class. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pembelajaran hari ini with saying hamdalah. Tugasnya 20 semua. Catatan Genis.